Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrida Elisa Lubis dengan nomor induk mahasiswa 87772563 UPBJJ Yogyakarta. Di sini saya akan melaksanakan praktikum dengan judul Pengaruh Deterjen Terhadap Perkecambahan. Adapun alat dan bahan yang akan saya persiapkan adalah air secukupnya, gelas ukur, gelas plastik berjumlah 14 buah, kacang hijau, wadah, label secukupnya, sendok 7 buah deterjen 1 gram, kapas secukupnya, penggaris, dan aluminium foil. Berikut adalah langkah kerja. Pertama-tama, kita masukkan air sedikit ke dalam gelas yang berisi kacang hijau. Setelah itu, kita lihat apakah ada kacang yang mengapung. Jika ada, maka kita buang. Sementara kacang yang tenggelam akan kita gunakan dalam percobaan ini. Selanjutnya, kita akan membuat larutan deterjen dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Yang pertama, kita masukkan air ke dalam gelas ukur 1000 ml. Setelah itu, kita masukkan 1 gram deterjen ke gelas ukur. Selanjutnya, kita akan aduk-aduk sampai rata. Setelah rata, kita masukkan larutan deterjen ini ke label yang 100% sebanyak 500 ml. Setelah itu, kita masukkan air ledeng 500 ml dan kita masukkan larutan ini ke dalam label yang 50%. Setelah kita masukkan ke label yang 50%, kita masukkan lagi air ledeng sebanyak 500 ml ke gelas ukur yang 1000 ml. Dan kita masukkan larutan deterjen ini ke label yang 25%. Selanjutnya, kita akan memasukkan air ledeng kembali sebanyak 500 ml ke dalam gelas ukur. Dan kita akan masukkan larutan deterjen ini ke label yang 12,5%. Setelah itu, kita masukkan kembali air ledeng sebanyak 500 ml ke gelas ukur. Dan kita akan masukkan larutan deterjen ini ke label 6,25%. Selanjutnya, kita masukkan kembali 500 ml ke gelas ukur. Dan kita masukkan larutan deterjen ini ke label 3,10%. Yang terakhir, murni air ledeng yang kita pakai sebagai kontrol. Selanjutnya, kita masukkan kacang hijau ke masing-masing larutan deterjen yang sudah kita ukur dan yang kita beri label tadi.
Kita rendam kacang hijau ini di masing-masing larutan deterjen selama 5 menit. Sambil menunggu rendaman kacang hijau, kita akan masukkan kapas ke dalam gelas yang sudah diberi label. Selanjutnya, kita akan memberikan air ke kapas sesuai dengan labelnya juga, air ledeng bersama dengan air ledeng. Memberikan larutan ya. Larutan 100%. Larutan 50%. Larutan 25%. Kemudian larutan 12,5%. Kemudian 6,25%. Dan 3,10%. Setelah 5 menit kita menunggu, maka kacang hijau kita letakkan di cawan sesuai dengan labelnya masing-masing. Jangan sampai salah ya. Ini label dengan air ledeng. Ini kacang hijau diletakkan dengan label air ledeng juga. Begitu juga dengan label yang 25%, kita letakkan kacang hijaunya di label 25%. Label yang 50% juga diletakkan di 50%. Label yang 100% kita letakkan juga di label yang 100%. Label yang 3,10. Untuk label yang 6,25. Yang 12,5. Selanjutnya, setelah kita memberikan larutan deterjen ke kapas, kita akan memasukkan kacang hijau sesuai dengan labelnya. Seperti air ledeng, kita masukkan ke kacang hijau, masukkan juga ke rendaman air ledeng. Selanjutnya terus yang 100% dengan rendaman kacang hijau larutan deterjen yang 100%. Selanjutnya 50% juga begitu. Masukkan kacang hijau ke label yang 50%. Yaitu 25%, 3,10, 6,25 dan 12,5%. Selanjutnya, kita akan menutup gelas yang berisi kacang hijau ini dengan menggunakan kertas timah.
Setelah tertutup semua, kita tunggu selama 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan 96 jam. Berikut adalah hasil pengamatannya setelah 24 jam dan 48 jam dalam satuan sentimeter. 24 jam pertama, kita temukan bahwa pertumbuhan akar kacang hijau adalah sangat pendek pada konsentrasi larutan deterjen yang sangat tinggi, namun semakin panjang pada konsentrasi larutan deterjen yang sangat rendah. Kemudian, pada 48 jam, pertambahan ukuran akar kacang hijau sangatlah sedikit pada konsentrasi larutan deterjen yang tinggi dan semakin banyak pada konsentrasi larutan deterjen yang rendah. Setelah 72 jam dan 96 jam, pertumbuhan akar semakin panjang, namun laju pertumbuhannya berbeda-beda. Bahkan jika kita lihat beberapa kacang hijau yang berada pada konsentrasi larutan deterjen 100% dan 50%, ada yang tidak berkembang. Bahkan setelah 4 hari bijinya membusuk. Apabila kita amati pada grafik pertumbuhan kacang hijau per konsentrasi setiap 24 jam, pertumbuhan akar tersebut semakin panjang, namun laju pertumbuhannya berbeda-beda. Semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka semakin rendah laju pertumbuhan akar kacang hijau. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam, yaitu gen dan hormon, serta faktor dari luar, yaitu cahaya, suhu, air, media, dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Lingkungan yang tercemar oleh limbah dapat menghambat laju pertumbuhan tanaman kacang hijau. Salah satunya pencemaran air oleh limbah deterjen. Hal ini ditunjukkan dengan hasil praktikum, di mana semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka semakin rendah laju pertumbuhan kacang hijau. Sampai di sini dulu praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.